Nah, ini dia tanamannya. Keranjang Kaifan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Keranjang Kaifan. Iya, kali ini Keranjang Kaifan agak lain ya. Keranjang Kaifan mau mengajak kawan-kawan semua untuk sedikit melihat ataupun menyimak ya di sini koleksi tumbuhan yang dirawat oleh Keranjang Kaifan. Ya, ada banyak tumbuhan di sini ya, bawahnya seperti ini. Ini adalah jenis Haworthia hybrid ya. Jadi hybrid artinya dia sudah disilangkan dengan tanaman sejenis ya, mungkin satu famili, sehingga terbentuklah seperti ini dan mungkin belum dinamakan dengan nama yang spesifik ya. Banyak ya. Seperti yang ini adalah kaktus nivosa ya. Ini sudah dalam tumbuhan yang cluster ya. Jadi dia sudah bertumpuk ya, tumbuh ada anakannya ya. Ini dibilang double head ya, ada dua anakan seperti ini ya. Dan juga mungkin yang seperti ini namanya golden barrel ya. Kaktus golden barrel seperti ini. Ini yang bisa tumbuh dengan besar ya, bisa sampai diameter 40 cm atau 50 cm, itu sampai setengah meter ya. Oke ya. Nah, kali ini Keranjang Kaifan kedatangan kiriman tumbuhan juga yang sudah lama Keranjang Kaifan tunggu-tunggu ya, sudah datang. Kita coba unboxing aja sekarang. Oke, ditunggu sebentar. Nah, ini dia paketnya. Kita coba buka ya. Tanaman apa yang diterima Keranjang Kaifan? Two hours later. Nah, ini dia tanamannya ya. Packingan standar untuk petani-petani yang mau mengirimkan tanaman ke buyernya ya. Nah, ini ada seperti kertas ya, kertas dari bahan tisu yang panjang digulung. Kita buka aja ya. Kita lihat, buka aja. Ya, persis seperti mumi ya, mumi di era Mesir kuno ya. Kita buka. Wah, ini sudah kelihatan akarnya. Sebentar. Iya, masih berusaha untuk membukanya. Ya, sudah mulai kelihatan ya warna hijaunya. Ya. Oke, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mulai nampak. Iya. Tanaman apakah yang dikirim ke Keranjang Kaifan? Nah, ya, packingan yang amat baik ya dari seller petani tanaman hias ini, sehingga tanaman terlindungi dengan baik sekali. Two 2,000 years later. Nah, ini dia. Ya. Ini adalah tanaman Sansevieria ya. Dari jenis ataupun namanya ini
Sansevieria rorida, ya, keren banget ya. Betul-betul dilindungi, mulus ya, sebelah sini dan sebelah satunya lagi mulus ya, tidak ada bekas-bekas patahan ataupun cacatnya ya. Kita buka pelindung durinya, ya, mulus sekali. Bismillah. Iya lagi Bismillahirrahmanirrahim. Iya, mulus sekali. Dan yang ini, nah, lalu yang ini, dan yang terakhir, ya, di daun atas daun babynya. Ini daun babynya yang paling bawah, daun bayi. Ini daun yang di atasnya. Kita coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, mulus, ya, ada bengkok dikit nih. Ya, ada, saya betulkan. Oke, inilah dia, ya. Sansevieria rorida, seperti ini ya. Ini kira-kira sebesar apa ya kalau tangan saya ini? Nah, mungkin satu telapak tangan saya, atau kalau kita coba ukur ya dengan meteran ya. Kita bisa coba ukur, nih saya ada buat meteran. Ini bentangnya adalah sepanjang 18 cm ya, 18 cm bentangnya. Ini tergolong sudah lewat dari juvenil ya, mungkin sudah tergolong hampir dewasa mungkin ya, dengan tanaman sudah 4 susun ini ya. Kalau saya mengatakannya sebagai 4 susun rorida ya, mulus banget ya, terus sehat ya. Ini kita bisa lihat akarnya banyak ya, tumbuh sehat ya. Nah, saya sudah menyiapkan pot untuk si rorida yang maco ini ya. Sebentar, saya ambilkan potnya. Ya, ada 3 buah kandidat pot sebagai tanaman untuk menanam tanaman rorida ini. Ya, kandidat yang pertama adalah pot yang seperti ini, pot segi 4 seperti ini. Ya, coba kita tes ya tanamannya, cocok apa tidak dimasukkan ke dalam pot ini. Ya, ini termasuk cocok ya. Ya, ini pot segi 4. Atau mungkin saya coba ganti dengan pot yang bulat seperti ini ya, ada tulisan Chinese-nya, kita coba pasang ya, tes ya, ya juga cocok ya. Jadi saya makin bingung ini ya. Atau pot yang bulat yang satu lagi yang ini, ya juga cocok. Ini bikin bingung ya. 4 to 6 days later. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk memilih pot yang segi 4 sebagai tempat tinggalnya si rorida yang maco ini. Ya, cantik, cakep sekali ya kalau dari samping lihatnya seperti ini. Oke ya, ini pot yang saya pilih ya. Oke, sekarang kita coba geser dulu bungkusan rorida ya. Kita geser. Roridanya kita coba geser dulu ya ke samping ya. Nah, sekarang urusan media tanam. Nah, untuk Sansevieria saya memilih media tanam yang persis dengan media tanam si kaktus ya, seperti si golden barrel ini ya, ataupun si nivosa ini, atau si Mihanovicii, ini dia nih ya, yang imut ini ya, atau juga media tanam seperti Haworthia hybrid ini. Ya, saya juga menggunakan media tanam yang sama untuk semua tanaman rawatan Sansevieria saya, ya, sama saja. Intinya Sansevieria ini seperti juga kaktus dan sukulen, ya, juga termasuk juga ini ya, ini tanaman Euphorbia saya, ya, Euphorbia, ya, Euphorbia hybrid juga ini, hasil silangan juga.
ya saya menggunakan media tanam yang sama. Intinya dia harus porus, ya, tidak boleh padat, ya. Dia sifatnya harus porus, jadi harus berupa partikel atau butiran yang besar-besar. Nah, media tanam yang saya pilih adalah, nah ini, ya, ini adalah pasir malang, ya, yang jenis kasarnya, ya, pasir malang jenis kasarnya, ya. Kemudian yang pasir malang tadi satu bagian, ya. Kemudian ini ada namanya sekam bakar, ya. Jadi bukan sekam yang murni tapi yang sudah dibakar, ya. Dan juga ada kemungkinan kalau memang di tempat kawan-kawan itu ada yang namanya pumice, ya. Yang seperti ini, ya. Ini adalah pumice. Ini sejenis batu apung, ya. Batu apung yang ringan yang gampang menyerap air dan menjadi sumber mineral bagi tanaman, ya. Ini juga bagus, ya. Tapi untuk pumice ini kemungkinan akan saya jadikan untuk toppingnya aja, ya. Jadi bagian atas dari tanamannya saja sehingga tertutup warnanya agak putih keabu-abuan sehingga menjadi lebih bersih dan menarik, ya. Jadi yang saya pakai adalah hanya menggunakan campuran 1:1 antara pasir malang dan sekam bakar yang ini. Ya, saya tidak menggunakan kompos, ya. Kalau ada kompos bisa kawan-kawan juga coba pakai sedikit saja, ya, jangan banyak karena bisa membuat akar sansevieria kita itu membusuk, ya. Dan saya tidak menggunakan pupuk kandang, ya. Karena apa? Karena tanaman-tanaman saya itu adalah tanaman meja. Jadi tanaman yang biasanya diletakkan di atas meja, ya, biasanya untuk menemani kita, menemani dalam tanda petik, ya. Di meja kita, di meja kerja kita, ya. Juga dia memang punya manfaat, ya. Sansevieria dan kaktus juga sukulen lainnya, ya, itu punya manfaat, dia menyerap udara yang kotor, ya, sehingga udara kita menjadi lebih bersih, ya. Oke, ya. Nah, untuk pupuknya yang mana? Nah, saya menggunakan pupuk, ya. Mana saya taruh pupuknya tadi nih? Ya. Ya, ini dia. Sebentar. Ya, saya menggunakan sedikit pupuk ini, ya. Ini pupuk namanya pupuk Osmocote, ya. 15 ya. Nitrogennya 15, fosfor 15 dan kalsiumnya itu 15, ya. Ini, ya, yang bisa sekali tebar itu bisa untuk lebih kurang 100 hari atau 3 bulan, ya. Ya, saya menggunakan pupuk slow release namanya. Pupuk slow release Osmocote mereknya Dekastar ini, ya, merek Dekastar. Ya. Oke, sekarang kita coba prepare media tanam untuk si Rorida yang maco ini, ya, si maco Rorida kalau saya namakan. Oke, ya. Caranya, ya, ini ada pot, ya, pot yang sudah kita siapkan. Ini pot yang sudah kita siapkan itu ada bolongannya, udah pasti, ya, harus pakai bolongannya supaya apa? Kelebihan air siraman yang kita berikan ke tanaman akan keluar melalui bolongan ini, ya. Jadi tanaman tidak kelebihan air yang bisa menyebabkan akar membusuk, ya. Nah, karena bolongnya ini relatif besar, ya, sehingga kalau satu buah satu buah pasir malang yang butirannya besar aja bisa lolos, ya. Saya taruh ini, ya, jatuh, ya, ini lolos, ya. Maka kita buat dia itu sedikit tertahan, ya, dengan memasangkan kawat nyamuk sedikit, ya, kita potong, ya, kita letakkan di tengah-tengahnya. Nah, di atasnya kita berikan media tanam awal yang sifatnya memberi aerasi kepada tanaman, ya. Jadi kita gunakan pasir malang murni, ya. Ini pasir malang murni, kita letakkan aja, bismillah. Oke, 1 sendok lagi, ya. Oke, ya. Ya, lihat, ya, tanaman saya semuanya media tanamnya bersih-bersih, ya. Jadi terhindar dari yang namanya najis, kotoran binatang ataupun apapun, ya. Atau kencing binatang, ya. Saya taruh setengah sendok lagi lah. Oke, dah. Oke, sudah. Kemudian masing-masing satu bagian pasir malang dan satu bagian sekam bakar kita aduk secukupnya. Arti secukupnya apa? Sebanyak
bisa muat ke dalam pot ini bersama tanamannya ya. Ini sudah saya aduk kebetulan ya, sudah saya aduk ini. Saya aduk rata ya. Kemudian kita coba masukkan ya ke dalam pot yang kita jadikan rumahnya si Rorida macho tersebut ya. Masukkan, bismillah. Ya, sudah, sebentar dulu. Ini karena akarnya panjang, saya khawatir kalau kita terlalu tinggi pasangnya jadi susah ya. Jadi nggak muat nanti. Oke ya. Nah, ini dia. Oke. Ya. Bismillah. Ya, ini akarnya terlalu panjang ya. Ya, kita masukkan pelan-pelan. Pastikan semua akarnya itu terbenam ya di dalam media tanam. Iya, sebelah sini. Iya, sudah selesai, sudah cukup. Kemudian kita coba ratakan, ya. Kita ratakan dengan menggunakan sendok tanaman kecil saya ini. Ya, terus kita geser lagi sedikit ke sana ya. Nah, ini. Nah. Kita lihat dari samping bagaimana tampilannya. Ya, sudah menarik sekali ya. Oke, sekarang kita coba ratakan lagi ya. Saya buat agak miring ya, agak miring supaya kesannya itu alami ya, agak miring dari posisi potnya. Ya, seperti ini. Oke, ya. Nah, kemudian saya taburkan pupuknya. Ya, pupuk slow release Osmocote Coat Descastar 15 sedikit saja. Oke, kalau sudah saya tutup dengan lapisan toppingnya. Nah ya, jadi ini toppingnya dari bahan media tanam yang namanya batu pomice yang sudah saya hancurkan dengan menggunakan martil, kemudian saya saring jadi bagian yang kecil-kecil, yang halus-halus lebih kecil daripada 1 mm atau 2 mm itu saya singkirkan ya. Untuk toppingnya saya taruh di sini. Jadi ini bisa menjadi topping atau biasanya orang juga dicampur ya, jadi satu bagian. Jadi satu bagian pomice, satu bagian sekam bakar, dan satu bagian pasir malang ya. Ini kurang, sebentar saya tambah. Oke, selesai ya. Selesai sudah. Kita lihat tampilan. Oh, ini masih kurang ya, masih nampak hitam-hitamnya ini. Pasir malangnya masih nampak. Kita tambahkan lagi ya.
Nah, seperti ini. Nah, jadi kesan bersihnya nampak ya, dari penambahan topping dari batu pumice ini ya, sejenis batu apung yang sudah saya hancurkan menjadi bagian yang kecil. Oke, setelah selesai, alhamdulillah ya, kita bisa lihat dari samping tampilannya, mudah-mudahan nggak jatuh ini. Nah, seperti ini. Oke, semoga bermanfaat dan bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.